mualaf. Oke, boleh kasih tahu nggak? Itu memang nama aslinya Lisa? Iya, Bukan nama orang Dayak itu agak-agak beda gitu, nggak? enggak. Oh, memang Lisa. Oke. Terus sejak kapan gunakan nama Kalimantan Dayak Mualaf? Semenjak di sosial media ya. Oh, di TikTok atau sebelumnya Facebook yang lain-lain juga pakai nama itu? Semenjak di TikTok aja. Semenjak di TikTok. Ya, Artinya baru atau udah cukup lama? kurang lebih sekitar 3 bulanan atau 4 bulanan kayak gitu. Dari sekarang? Ya, karena terinspirasi saya terlahir dari suku Dayak dan saya tinggal di Provinsi Kalimantan. Hmm. Mualaf adalah pilihan keyakinan saya seperti itu. Oke, jadi ingin memperkenalkan kesukuan ya, Iya, bisa dibilang gitu ya. ya makanya saya sering pakai syal Dayak karena merasa bangga dengan terlahir di suku Dayak seperti itu. Pernah dihubungi nggak kayak dari komunitas orang-orang Dayak yang mualaf gitu? Mau apa? Maksudnya kayak misalnya ajak kenalan atau mungkin jadi ambasadornya gitu kan, perwakilan gitu. Pernah? Belum. Belum pernah. Berharap nggak? Sebenarnya dari orang Dayak sendiri sih, banyak nggak yang mualaf sih? Banyak. Banyak juga ya. Pernah ada kayak perkumpulannya? Ada. Ada ya. Dan ada komunikasi dengan perkumpulan yang daerah yang mualaf juga. Ada. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu nih, kan ini perjalanan Kak Lisa ini sebenarnya sudah banyak orang tahu lah ya, tapi mungkin kita kilas sedikit lah supaya teman-teman yang baru nonton juga tahu nih tentang Kak Lisa. Itu sebelumnya dari agama apa dan sejak kapan jadi mualaf? Dari agama apa dan sejak kapan dari jadi mualaf ya? Ya. Kalau keyakinan itu saya sudah beralih-alih gitu kan. Karena pas mencari Tuhan dari keyakinan satu ke keyakinan yang lain sampai hingga akhirnya saya menemukan Islam yang mana saya berawal dari membaca terjemahan Al-Quran begitu. Dan Masya Allah tabarakallah ya, menurut saya Al-Quran ini sangat luar biasa yang mana saya tidak temukan setiap kata-kata yang saya baca dari ayat Al-Quran itu tidak saya temukan di buku-buku lain atau di Alkitab lain. Di kitab suci lain. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi udah berapa agama yang dipelajari semua? Saya membaca itu 5 Alkitab. Oke. Tunggu, Ya, soalnya kalau bilang Alkitab nanti dikiranya yang Kristen gitu. itu dia. Saya membaca banyak buku, nah Oke. seperti itu ya. Dan hingga akhirnya membaca Al-Quran ini. Kalau yang lain itu saya baca satu kali bagus ya, menarik gitu kan. Kedua kali, saya sudah tahu endingnya. Ketiga kali saya mulai bosan. Al-Quran ini saya baca, semakin sering saya baca, justru saya semakin merasakan kenikmatan hati di situ. Oke. Dan menuntun saya ingin mempelajari yang lainnya lagi gitu. Itu waktu belum mualaf. Iya. Artinya lu baca ada sesuatu nih dibandingkan kitab suci yang lain. Betul. Itu kapan? Nah, itu kan tadi juga bersambungan dengan pertanyaan kapan memeluk Islam itu tadi. Betul. Jadi saya memeluk Islam itu setelah yakin dan mantap itu di bulan 7 tahun 2022. Masya Allah, artinya kan belum lama ya. 2022. Itu waktu masih dulu-dulu. Ya, sebelum 2022 tuh belum pernah kepikiran gitu untuk mencari Tuhan gitu. Justru itu, karena memang sudah pas mencari Tuhan. Gitu. Jadi dari tahun 2018 sebenarnya saya sudah mencari Tuhan, tapi belum menemukan Islam itu tadi. Kok bisa gitu? Banyak sekali yang menjadi pertimbangan kenapa Islam itu menjadi pilihan terakhir. Oke. Untuk dipelajari, pilihan terakhir untuk dipelajari ya. Pilihan terakhir untuk dipelajari. Menurut saya ribet ya mempelajari Al-Quran itu tadi ya. Dari yang kita bahasa Indonesia aja kadang belum tentu lebih baik gitu ya, belum bagus gitu ya. Nah, ini kita harus belajar bahasa Arab loh. Oke. Belajar bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran menurut saya itu tinggi. Itu lu waktu belajar Quran, itu ada guru atau lu baca aja gitu? Baca sendiri. Oke, baca sendiri. Lu baca sendiri Quran yang di handphone atau beli? Al-Quran miliknya baby sister.
Oh, baby susu. Jadi waktu ya miliknya Baby Sister, hanya itu buku yang belum saya baca. Jadi itu saya baca, ada terjemahannya, baca terjemahannya aja gitu. Pertama saya baca itu pusing saya, karena menurut saya bahasa Al-Quran ini wah tinggi sekali bahasanya, apa yang dimaksud dengan bahasa ini, saya nggak paham. Oke. Sehingga saya membacanya itu berulang-ulang kali baru saya bisa memahami itu gitu. Tapi lu nggak nanya ke babysitter gitu? Sudah nggak Babysitternya ada, nggak? babysitternya udah nggak di situ lagi. Cuman Qurannya yang ketinggalan. Iya, betul. Walah, jadi wasilah, jadi mualaf yang luar biasa Iya, ya. Masya Allah. Insya Allah. Terus artinya lu memilih Islam. Apa sih yang membuat lu yakin di Islamnya sih? Yang membuat saya yakin Islam itu ya tadi ya, saya tidak menemukan di tempat lain seperti yang di Islam. Dan Islam ini indah sekali, di kitabnya saja kita sudah diajarkan bagaimana untuk menjalani kehidupan yang mana di tempat lain itu tidak diajarkan gitu. Membahas tentang kehidupan ini dari belum terlahirnya kita hingga kita hidup di dunia sampai kita meninggoy gitu kan. Iya. Nah, itu tidak ada diajarkan di tempat lain. Hanya ada satu-satunya di Al-Quran. Oke, aturan ya, yang panduan hidup secara lengkap. Betul. Oke, terus kita langsung ya. Ini kan yang cukup mengejutkan nih, kalau nggak salah lu bercerita karena pilihan lu menjadi seorang muslimah, itu membuat hidup lu tuh benar-benar berubah 180 derajat. Apa nggak jadi pertimbangan juga gitu Terjun untuk payung gitu iya, ya. apa nggak jadi pertimbangan juga, karena di luar sana kan banyak juga gitu kan. Orang sebenarnya tahu agamanya itu ada sesuatu lah, tapi dia tetap di agama itu karena nggak berani untuk ngambil resiko gitu, perubahan gitu. Lu sendiri lihatnya gimana sih? Nah itu, jadi karena saya kan seorang ibu, Iya. anak 4, yang biasa saya difasilitasin dan semua dikerjakan orang lain. Tidak mudah juga saya untuk melepaskan itu semua gitu kan. Dengan saya memilih Islam, saya harus mengorbankan semuanya yang tadinya di atas, terus saya harus memulai lagi dari minus nol. Saya sebenarnya udah berkali-kali juga saat mempelajari Islam itu diusir dari rumah, tapi karena pertimbangan itu tadi, saya bertahan di situ. Di situ artinya tetap waktu itu belum jadi belum syahadat ya, tetap di agama Belum lama. syahadat, ya. Oke. Kenapa sih sampai sebegitu ekstrim sih kalau boleh tahu gitu, penolakan gitu? Biasa kan ada juga orang, ya jujur ya, di zaman sekarang tuh kan banyak juga kayak suami istri itu beda agama ya wes gitu. Kenapa bisa se-ekstrim itu penolakannya? Karena di dalam Al-Quran juga sudah mengatakan bahwasanya jika kita di dalam satu rumah berbeda keyakinan, itu sama saja kita udah bukan muhrim kan? Betul. Saat kita masih berhubungan, berarti kita sama saja berzina. Dan selama kita di rumah itu bersama dengan pasangan kita yang tidak satu akidah, tidak satu keyakinan, berarti selama itu juga kita berbuat maksiat. Kita menatap wajahnya, bersentuhan, membuka aurat kita. Berarti selama itu keseharian kita itu bermaksiat terus gitu. Belum lagi yang berzinanya lagi. Artinya ini lu diusir gara-gara nggak mau dipegang sama mantan lu nih mungkin? Betul. Oh, jadi dia marah gara-gara lu nggak mau dipegang gitu? Selain itu juga salah satunya alasannya. Karena setelah mendapatkan ayat-ayat dari Al-Quran itu. Dan ini satu-satunya sepertinya channel YouTube yang membuka ini ya. Enggak, karena gini, kalau karena beda iman, saya agak bingung gitu kan. Karena ya jujur gitu, apalagi kan latar mantan ya. Iya. Itu bisa dibilang kan, mau dibilang beragama juga semi-semi ateis lah kita bilang ya. Agak semi-semi ateis gitu. Jadi kalau gara-gara agama tiba-tiba langsung usir gitu, saya agak bingung gitu. Kecuali kayak lu bilang gitu kan, lu nggak bisa disentuh, nggak bisa macam istri lagi gitu. Itu benar-benar kayak dia merasa, ngapain juga gua sama lu gitu kan, kalau nggak bisa punya hubungan gitu kan. Iya. Itu yang membuat lu diusir. Iya. Itu makanya saya bilang di Al-Quran itu indah sekali. Jadi benar-benar kita tuh diperbaiki sekali hidup kita, tinggal kita memilih aja kita mau seperti apa nih kehidupan kita. Seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya mendapatkan ayat itu, saya mulai berubah total gitu. Dan tanpa saya sadari juga setiap bahasa saya itu sudah keluar ayat-ayat Al-Quran semua. Sampai dikatakan, kamu ini makin belajar bukannya makin pintar, tapi makin bodoh. Sekarang kamu udah gila, dia bilang gitu. Karena saya benar-benar berubah total. Yang tadinya saya jahiliyah banget, kafir banget, dan saya tidak memperdulikan halal haramnya seperti itu.
Dan Boleh setelah saya mempelajari Al-Quran ini, Masya Allah gitu. boleh cerita nggak seberapa jahiliyahnya nih dulu Lisa? Parah nih. Seberapa jahiliyahnya. Parah banget sih pertanyaannya ya. Gak gambarannya lah, gambarannya gitu. Gambarannya ya. Jadi Yang penting kan udah berubah sekarang gitu. iya, seperti itu ya. Jadi saya dulu kan suka banget ya pakai yang Terbuka. nauzubillah gitu kan, Oke. tarik ke atas nampak bawah kayak gitu. Dan juga kalau saya tuh paling suka baju yang berkerah. Kenapa? Karena saya suka buka kancingnya. Berkerah. Oh, artinya kemeja nih. Iya, jadi tuh kancingnya itu sengaja saya lepas seperti itu. Nah, jadi mohon maaf ya, satu kebanggaan buat wanita memperlihatkan auratnya. Kenapa tuh? Nggak tahu ya. Ya lu kan pernah di posisi itu gitu. Nah, ini ya buat teman-teman di luaran sana, buat wanita-wanita, saya sering katakan ini bahwasanya wanita itu sangat berharga, dari ujung kaki sampai ujung kepala kita tuh sangat berharga. Nah, kalau wanita di luaran sana yang tidak waras di pinggir jalan masih bisa hamil, pernah lihat seperti itu? Iya. Nah, tapi kalau laki-laki bugil pun di pinggir jalan nggak ada yang mau karena tidak berharga. Itu tadi, wanita itu sangat berharga dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Saat itu saya jahiliyah banget, suka memamerkan aurat gitu. Kenapa? Karena laki-laki itu selalu melirik, Iya, jadi pusat perhatian. jadi pusat perhatian. Dan saya yakin teman-teman di luaran sana ya, bahwasanya tuh yang masih membuka auratnya, ya, yang masih membuka auratnya itu karena merasa senang dan bangga saat dilirik oleh lawan jenisnya. Memang sengaja ingin dipertontonkan, memang sengaja ingin diperlihatkan seperti itu. Oke, jadi jahiliyah yang lu maksud gitu ya. Bukan Iya. sampai wah ini gangster dulu atau preman atau bandar judi besar nggak ya? Itu juga. Oh, sampai segitunya. Gawat nih. itu udah jangan dibahas ya, jangan sampai ke sana ya, karena itu kan masa lalu gitu ya. Oke, artinya benar-benar berubah total. Artinya lu sebenarnya waktu pelajari Islam juga pasti lu ada ngobrol dengan mantan gitu kan, jelasin tentang agama Islam gitu. Nggak masuk sama yang sana? Ada, dan nggak masuk itu tadi, malah saya dihina, dicaci, dimaki seperti itu. Dibilang ngapain belajar Islam? Islam itu radikal, kadrun gitu. Pokoknya semua bahasa-bahasa yang sering saya dengar di pertiktokan itu sudah saya dengar dari pasangan sendiri yang teman sebantal saya nih gitu. Oke, artinya memang penolakannya tuh besar di Islam ya. Sangat-sangat besar. Tapi kalau menurut lu, kalau itu bukan Islam, ditolak nggak dulu? Justru kami belajar bareng-bareng sama-sama gitu. Oke, belajar bareng tapi nggak yang login cuma lu doang gitu ya? Iya, Oke, kalau boleh tahu anak sendiri gimana? alhamdulillah ikut saya semua sekarang. Empat ikut? Iya, empat-empatnya ikut. Oh, karena memang hak asuh sama lu gitu? Selain itu memang saya mintanya di saya semua ya. Oh, Selain itu saya mintanya di saya seperti itu. oke. Ini cukup menarik ya teman-teman ya, artinya berubah total hidup. Dan ternyata ya tadi teman-teman yang pertama dengar alasan Karena, kalau karena tidak mau disentuh. Jadi makanya saya bilang ya sama teman-teman di luaran sana ya, yang masih ya apa namanya, menormalisasikan pasangan beda agama. iya. Eh, Nah itu tuh kalau saya mohon maaf ya, tidak ada ampun teman-teman. Biasa kan ada yang datang tuh nanya, Kak Lisa saya begini, Kak Lisa saya begini, masih memaklumi gitu, ya, masih menormalisasi. bertahan. Nah saya tanya dulu, alasan kalian tuh bertahan kenapa? Itu paling hanya ada 2 alasan, karena takut kehilangan harta, Ya. takut miskin itu tadi gitu. Takut keluar dari zona nyaman sih. Iya, itu dia. Kalau saya itu memang memilih keluar dari kampret zone. Kenapa? Saya meyakini ayat yang telah Allah katakan di situ, apakah kamu tidak akan kami uji, kata Allah, setelah kamu mengatakan kamu beriman, kata Allah kan. Justru di saat kita mengatakan diri kita beriman, di saat itulah Allah akan timpakan ujian itu gitu. Dan Allah juga mengatakan, kami tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah berarti kan kita harus memulai dari diri kita dulu. Dan Allah juga membersamai dengan ayat yang kata Allah, jika kamu meninggalkan sesuatu karena Allah ya, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik dan banyak. Itu loh yang sedang saya tunggu janjinya Allah. Kalau manusia berjanji sama kita, besar kemungkinan mereka mengingkari. Tapi Allah tidak akan mungkin bisa mengingkari janjinya. Allah itu bisa segalanya.
mengubah siang menjadi malam, menciptakan langit bumi, ya kan? Tapi satu yang Allah tidak bisa, yaitu mengingkari janjinya. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana masih ragu memilih Islam, masih ragu meninggalkan yang haram, ya, masih menikmati yang haram itu, seperti itu, maka kalian sedang mempersiapkan diri kalian untuk kesusahan, kesengsaraan yang panjang. Oke, tapi ini cukup menarik nih. Di 2022 lu meninggalkan semua, bahkan lu bilang sampai minus. Ada di titik minus. Ini baru 2024 loh, walaupun sudah akhir tahun lah. Artinya kurang lebih 2 tahun. Dalam 2 tahun, apa yang saja yang terjadi gitu. Kalau jujur nih ya, kalau kita orang luar nih, lihat Lisa nih, gambaran lu tuh seperti seorang yang sukses. Apakah memang seperti itu? Atau sebenarnya ini cuman... Ya memang saya sukses. Atau Karena memang sukses? kesuksesan itu harus dari diri sendiri dulu kan, Oke. dari mental kita kan, dari Oke. hati kita. Seorang pemenang itu bukan dia menjadi pemenang dulu baru dia merasakan jadi pemenang. Seorang pemenang itu harus di dalam hati mereka dulu menjadi pemenang. Karena Allah sudah mengatakan, aku itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita berprasangka dengan diri kita, kita seorang yang sukses, kita seorang yang pemenang, maka itulah diri kita gitu. Alam semesta itu akan merespon. Allah akan mengabulkan, itu menjadi doa untuk kita gitu. Oke, jadi apa saja sih yang terjadi dalam 2 tahun ini dalam hidup lu, dan apa saja sih pertolongan Allah? Kemarin ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Oke, jadi boleh cerita sedikit nggak fase hidup lu dari keluar, terus apa saja yang terjadi? Artinya kan lu merasakan sendiri nih pertolongan Allah. Apa saja sih? Boleh dibagikan nggak biar bisa jadi motivasi nih buat teman-teman? Baik. Nah, jadi waktu saya memilih Islam itu tidak mudah sekali ya. Saya katakan sama teman-teman, kalau kalian mau memilih Islam, pelajari dulu kitabnya. Pelajari dulu, kalian jangan melihat oknumnya, tapi lihatlah Alkitabnya. Setelah kalian paham, baru kalian putuskan. Dan jangan cuma mempelajari satu Alkitab, minimal 3 yang dinamakan Alkitab itu tadi. Apapun itu, minimal 3. Dan cari guru itu minimal 3. Kenapa? Supaya ada perbanding. Oke. Kalau kalian tidak serius dalam memilih, kalian nanti setengah-setengah menjalaninya. Tidak sanggup dengan ujian, kalian balik lagi. Justru kalian akan mengotori Islam itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang di sana yang mudah sekali mensyahadatkan orang lain, ini juga PR buat kita gitu. Banyak sekali mereka mudah sekali syahadat, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islam itu sendiri. Setelah itu nanti mereka kembali murtad, mereka bercerita tuh, saya sudah Islam, saya sudah Muslim dulu, dan sekarang saya kembali lagi ke kafir gitu. Mohon maaf, maksudnya kembali lagi ke murtad gitu. Nah, itu kan mereka sudah mencoreng Islam itu sendiri. Ada apa dengan Islam kan gitu. Tapi kadang ada orang bilang gini, nanti kalau kita nggak syahadatkan sekarang, kita apa dong, berdosa gitu. Tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan kafir padahal dia mau bersyahadat gitu. Terkecuali kalau mereka memang udah yakin tanpa paksaan. Yakinnya ini kan kadang cuma sekedar yakin gitu. Kan kita nggak bisa tahu dia yakin ini karena apa. Kan kita nggak bisa tebak dia yakin karena memang beriman atau cuma ngomong doang yakin, tetapi karena ada sesuatu, contoh itu dia, nikah makanya gitu kita kan. Keseriusan dia dulu sampai di mana. Ini mohon maaf nih, kalau untuk yang dari agama lain memilih Kristen saja itu tidak mudah loh prosesnya. Ya. Mereka harus melewati ini, melewati itu dulu. Ya. Setelah itu baru dibaptis. Nah, itu pun harus ada tahapan waktunya. Nah, jadi di situ saya belajar di situ juga gitu. Itu iya ya seperti ini gitu. Jadi menurut pandangan Lisa seharusnya janganlah menggampangkan syahadat ya. Betul. Harus pastikan kalau dia memang imannya tuh udah kuat, betul, udah yakin baru syahadat. Jangan hanya ikut-ikut teman atau ikut-ikut suasana gitu ya. Betul. Karena saya sendiri waktu saya mau syahadat, setelah saya memilih Islam ini tadi ya, itu saya cari sendiri tempat-tempat untuk saya syahadat ini tadi. Dan itu tidak mudah. Mereka tidak langsung, oh ya Kak Lisa, begini, ini langsung begini. Enggak. Saya dimintain untuk saksi dulu. Surat keterangan RT dan RW dulu. Minta ini, minta itu. Banyak sekali prosesnya gitu yang saya lewatin. Baru saya diterima untuk syahadat. Ya, jadi dengan lu kerja seperti itu, cari tanda tangan RT dan sebagainya, nampak kalau lu memang niat gitu kan. Betul. Dan itu semuanya saya lakukan sendiri. Nah, terus tantangan saya memilih Islam. Setelah saya ketahuan memilih Islam ini, saya diusir dari rumah.
Saya diusir dari rumah dan Sendirian itu? Nggak bawa anak lah ya waktu itu? kata-katanya begini, kamu boleh memilih Islam, kamu boleh mempelajari Islam, tapi dengan catatan kamu tidak boleh bawa satu benda pun keluar dari rumah ini. Kalau mau bawa anak-anak silakan. Dan saya paham waktu itu kenapa saya boleh bawa anak tapi tidak boleh bawa satu benda. Dalam arti kata, saya seorang ibu loh, dan saya semuanya serba difasilitasin dulu dan dikerjain orang gitu. Ini saya harus keluar tanpa saya membawa apapun, tapi anak-anak dibawa. Iya. Ya, dibawa. Itu berarti kan memberikan tugas yang saya nggak pernah kerjakan nih. Betul. Gitu. Mungkin dia berpikir saya nggak akan bisa ngelewatin ini gitu, dan sehingga saya balik lagi. Itu caranya. Ya, cara cowok memang kayak gitu biasa. Selama 2 tahun tidak dinafkahi. Oke, artinya selama 2 tahun sampai tahun ini dong? Sekarang udah mulai agak baik. Makanya saya bilang, sekarang udah jauh lebih baik. Maka saya bilang gitu, saya tuh selalu bilang ya, saya ini bukan pendebat. Tapi saya lebih suka berdiskusi atau sharing. Nah, saya lebih melihatkan Islam itu seperti apa. Saya orang yang fakir, jadi saya tidak terlalu pandai dalam untuk memahami terkait tentang ilmu Islam itu sendiri, karena saya sedang belajar. Saya sering katakan begitu, saya sedang belajar ya. Jadi saya lebih memperlihatkan Islam itu indahnya seperti ini loh gitu. Karena di luaran sana masih banyak juga orang yang mengaku Islam, tapi mereka tidak merasakan kenikmatan Islam itu sendiri dan tidak menggambarkan Islam itu seperti apa gitu. Oke, ini boleh nanya nggak agak pribadi? Yakin ya? Tadi udah pribadi semua loh. Oke. Ini soalnya banyak yang bilang ini, mempertanyakan status lo. Ini Kak Lisa janda atau gimana nih? Atau memang Janda sebab belum atau cerai? Duda pasti bukan ya. Enggak, maksudnya apakah sebenarnya cuma pisah gitu aja? Sudah Ya, secara selesai. hukum, udah selesai juga. Secara hukum, kenegaraan, agama juga sudah selesai. Oh, akhirnya diselesaikan. Iya, kenapa? Ada yang mau? Enggak, karena ada orang kan mungkin pisah gitu aja sambil ya mungkin yang biasanya juga masih menunggu kapan lalu kembali kan gitu. Enggak lagi. Sudah selesai. Artinya sana juga sudah siap melepas ya. Iya. Bisa dibilang gitu ya. Oke. Terus tadi ini belum cerita nih. Gimana ceritanya dalam 2 tahun lo membalikkan keadaan gitu. Ini yang seru nih. Nah, jadi di situ diusir dari rumah. Lo kemana? Saya balik ke rumah bapak. Saya balik ke rumah. Tunggu lo, bapak di dunia kan, bukan bapak di surga kan? Ya, bapak di dunia. Karena kalau kembali rumah bapak di surga, saya nggak ada lagi di layar ini kan gitu ya. Ya mana tahu turun lagi gitu kan. Ini mohon maaf ya, saya agak kurang lancar bahasanya karena ini teman-teman udah jam 1:30 ya gitu ya. 2 malam. 1:30 malam. Jadi sebenarnya ini udah jam tidur teman-teman, jadi saya agak kurang lancar nih bahasanya nih. Oke, terus? Seperti itu. Jadi saya diusir dari rumah, saya keluar dari rumah itu. Walaupun saat itu saya berharap ya ada orang yang membantu saya. Seorang ibu, 4 anak, saya nggak tahu kemana, nangis gitu. Tapi itulah baiknya Allah. Allah tuh maha tahu gitu. Saat itu Allah nggak mau membiarkan orang lain, makhluk yang menolong saya. Tapi Allah tuh maunya saya berusaha sendiri, gitu. Nah, jadi di situ saya telepon bapak. Pak, saya bilang, saya mau balik, jemput saya. Terus bapak saya bilang, kenapa? Saya diusir. Langsung tutup telepon. 3 jam kemudian adik saya datang jemput. Terus kita langsung pulang gitu. Pertamanya nggak ada omong apa-apa, saya juga selama di mobil itu hanya diam saja. Saya sebenarnya nggak lelah, nggak sakit badan walaupun waktu itu ada, mohon maaf ya, pemukulan dan lain sebagainya seperti itu. Saya tidak sakit badan saya, tapi di sini saya, dan saya lelah sekali. Diam selama di mobil, terus dengan harapan bapak itu datang memeluk saya, ketemu bapak gitu kan. Nah, saya kalau di fase ini pengen nangis nih. Pengen dipeluk bapak. Tapi ternyata bapak bilang kayak gini. Oh, ini bodoh gitu. Aku nggak mikir kamu. Tapi aku mikir anak-anak kamu. Dia bilang, nanti anakmu makan apa? Sebenarnya sebelum bapak saya ngomong kayak gitu, saya udah diusir berkali-kali karena mikir itu. Bapak saya bilang, minimal kamu bawa mobil 1.
Tapi saat itu saya belum bisa nyetir karena udah terbiasa diantar pakai supir. Oke. Di situ saya nggak jawab apa. Saya masuk kamar selama 2 minggu. Bapak kalau ketemu sama saya selalu buang muka. Kakak saya, adik saya nggak ada yang support. Bahkan ada kata-kata yang benar-benar membekas sampai saat ini. Itu nyokap udah nggak ada? Waktu itu mama masih. Artinya mama tanggapannya? Mama saya hanya diam. Satu-satunya orang yang mensupport saya hanya mama saya. Terus saya udah ngemis sama mama. Mak, saya bilang, saya nggak minta harta kalian. Saya nggak minta benda kalian. Saya cuma minta satu dari mama. Yaitu ridhoi saya, karena udah nggak ada lagi orang yang support saya. Sementara saat ini saya butuh dukungan. Saya memilih Islam karena untuk kita nanti di kehidupan selanjutnya. Mama saya terdiam selama 15 menit, menundukkan wajahnya sambil matanya berkaca-kaca. Dia tatap mata saya. Aku ini bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa. Kamu balik aja lagi ke Ponti. Mudah-mudahan kamu di sana bisa lebih baik. Saat itu saya balik ke Ponti kan saya udah nggak ada rumah. Iya. Udah nggak ada rumah, uang juga nggak ada. Saya balik di Pontianak itu dengan uang 20.000 sama 4 anak. Enggak, tuh baliknya diantarin sama orang tua lagi. Saya minta antar sama adik saya Diantar ke? Ponti. Ya, maksudnya kan Ponti itu kan kota, maksudnya kemana gitu? Saya ngekos. Ngekos. Oke. Nah, di situ. Ini saya mau langsung luruskan teman-teman. Dulu bapak saya tidak mendukung saya dan Masya Allah tabarakallah sekarang bapak saya menjadi garda terdepan saya. Bahkan saat saya membangun TPA, bapak saya menjadi orang pertama yang selalu mensupport saya. Oke, itu orang tua beda keyakinan dengan lu sekarang, bukan muslim. Orang tua. Oh. Orang tua saya itu masih belum paham tentang Islam. Dan dengan begitu, alhamdulillah sekarang sudah paham. Oke, jadi dimarahin nggak tunggu? Lu kan cerita tuh pisah sama suami, otomatis pasti ditanya kenapa gitu kan? Jadi lu jelasin karena agama gitu. Iya, karena saya memilih Islam itu tadi. Pasti nggak kena maki sama orang tua. Kan udah dibilang tadi. Selama 2 minggu itu bapak tuh buang muka terus gitu. Tapi Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik. Bahkan bapak itu menjadi garda terdepan. Setelah mama saya mengatakan itu, hanya hitungan bulan mama saya meninggal. Tapi sebelumnya mama saya pernah minta maaf sama saya, minta maaf dan juga bilang seandainya semua anak-anak saya kayak kamu, kami bisa dijamin surga. karena dia lihat lu adem gitu. Ya, terus mama saya itu kalau kata saya memberikan PR ya untuk saya, untuk mengajak adik-adik saya, kakak saya mengenal Islam yang sebenar-benarnya, menikmati iman Islam itu tadi. Oke, lu ngekos di Ponti. Ngekos di Ponti dengan kamar yang ukuran 2x3. Di situ saya 5 orang sama anak saya, ditambah 1 baby sister. Karena saya nggak bisa ngerjain semuanya. Oh, tapi masih sanggup bayar babysitter? Ngutang. Bayarnya ngutang gitu. Jadi itulah ya, Allah tuh baik sekali. Saya didatangkan orang yang bilang, kakak kalau kakak mau kerja, kakak kerja aja, anaknya nanti biar saya ngurus. Tapi saat ini saya nggak bisa bayar kamu, saya bilang. Nanti aja kalau kakak udah ada uang, kakak bayar. Oke, ini babysitter baru lah, bukan babysitter yang dari tempat yang lama. Baby sister baru. Babysitter baru. Dan beliau itu benar-benar menjaga saya ya waktu itu ya. Saat anak saya sekolah dan lain sebagainya, diikutin sama papinya. Kan tempat kami dicari tuh, dilacak. Yeah. Dia kan tahu papinya yang mana, papinya anak-anak. Karena saya selalu bilang, kalau orang ini tolong begini ya gitu. Karena saya takut anak saya diambil, terus banyak sekali lah pikiran seorang ibu ya. Betul.